Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'marana bil isti'adati minasyaitonir rajim. Salatuhu wassalamuhu ala habibinal karim amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang saat ini berada pada semester 1. Saya berasal dari keluarga sederhana dan pernah menempuh pendidikan di pesantren sejak MTS dan SMA. Pondok telah memberikan banyak pengalaman hidup bagi saya yang berharga. Tidak hanya pengalaman akademik dan religius, akan tetapi pengalaman emosional yang membentuk mental saya. Di pondok, saya pernah melalui masa-masa sulit. Ada periode di mana saya itu merasa sendirian, dikucilkan, dan tidak dianggap. Perasaan kesiapan itu sangat berat banget bagi saya pada saat itu. Namun, seiring waktu berjalan, saya sadar bahwa pengalaman tersebut justru menguatkan mental saya, menumbuhkan empati, dan membuat saya menjadi lebih kuat. Dan saya juga merasa menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap kondisi batin orang lain. Bahkan sekarang, ketika saya bertemu seseorang yang terlihat kesulitan secara emosional, saya itu seperti bisa memahami apa yang mereka rasakan karena saya pernah berada di posisi itu. Disitulah saya sadar bahwa saya itu memiliki ketertarikan yang besar untuk membantu orang lain pulih dari luka batin, menemukan kembali nilai dirinya, dan merasa tidak sendirian. Sejak saat itu, saya semakin jelas, passion saya itu semakin jelas. Saya ingin bekerja dalam bidang kesehatan mental, konseling, dan pendidikan karakter. Cita-cita saya adalah menjadi psikolog. Saya ingin berkontribusi dalam pelayanan kesehatan mental, memberikan konseling, melakukan asesmen psikologis, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis. Saya ingin menjadi seseorang yang benar-benar dapat didatangi ketika seseorang itu merasa tidak baik-baik saja. Sebagaimana dulu saya ketika down, ketika rapuh, saya itu berharap ada seseorang yang hadir untuk saya. Selain profesi psikolog, saya menyiapkan jalur profesional alternatif yang tetap berada di bidang yang saya cintai. Yang pertama yaitu konselor atau guru BK. Karena profesi ini memungkinkan saya mendampingi peserta didik dari sisi psikososial dan emosional. Yang kedua ada guru mata pelajaran. Jika kedua pilihan sebelumnya terhambat, saya tetap bisa membimbing peserta didik, membangun karakter mereka, dan menjadi tempat belajar yang menenangkan dan aman. Dengan demikian, apapun jalan karir yang saya akan tempuh, fokus saya tetap sama, membantu orang, mendidik, dan menjadi bagian dari proses tumbuhnya manusia menjadi lebih baik, seperti itu. Saya sadar saya mempunyai kelemahan, kelebihan, dan peluang ancaman apa saja yang akan dihadapi oleh saya dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, seperti sekarang ini ya. Untuk mencapai profesi tersebut, saya tidak hanya menentukan tujuan, akan tetapi juga membuat roadmap karir agar setiap langkah terukur dengan jelas. Yang pertama, saya membuat dengan jalur pendek atau 0,01 sampai 1 tahun, seperti itu. Yang saat ini saya masih di semester 1, fokus saya pada periode ini adalah beradaptasi dengan lingkungan kampus, meningkatkan prestasi akademik, dan mengembangkan soft skill seperti komunikasi, disiplin, dan kepemimpinan. Serta mulai mengikuti kegiatan berkaitan dengan psikologis dan konseling. Pada akhir tahun pertama, saya menargetkan diri untuk mulai terlibat dalam kegiatan volunteer, terutama kegiatan sosial atau kepemudaan yang berhubungan dengan kesehatan mental atau pendidikan, dan meningkatkan IPK saya. Saya menargetkan IPK saya itu 3,5 pada tahun pertama. Seperti itu. Yang kedua, jangka menengah atau 2-5 tahun. Pada tahap ini, saya memasuki semester 3 sampai lulus E1. Target saya antara lain mengikuti magang atau program asistensi di lembaga pendidikan atau lembaga sosial. Rutin mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan yang relevan untuk menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan saya. Menyusun karya ilmiah dan penelitian skripsi dengan tema psikologi atau konseling, dan menyiapkan portofolio akademik dan pengalaman lapangan untuk pendaftaran S2 psikologi profesi atau pendidikan BK. Pada akhir tahun kelima ini, target saya adalah mendaftar dan diterima kuliah S2. Yang ketiga ada jangka panjang 5 tahun ke atas. Pada tahap ini saya menargetkan saya itu menyelesaikan pendidikan S2 dan sertifikasi profesi, bekerja sebagai psikolog, konselor, atau BK dalam
jangka yang lebih panjang ini, saya ingin berkontribusi lebih luas melalui pendirian layanan psikologi atau pusat konseling keluarga dan remaja. Saya ingin suatu saat memiliki ruang konseling yang hangat, aman, dan nyaman, tempat orang datang bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka ingin sembuh, seperti itu. Dan saya juga sadar bahwa proses hidup itu tidak selalu sesuai rencana. Karena itu, saya menyiapkan strategi alternatif jika saya belum mampu menyelesaikan S2. Target saya memilih bekerja terlebih dahulu sebagai guru BK atau guru mata pelajaran sambil menabung untuk biaya pendidikan lanjutan. Jika terdapat hambatan mendapatkan izin praktik psikolog, fokus saya akan diarahkan kepada profesi konselor, sekolah atau penyuluh pendidikan. Dan bila modal belum cukup untuk mendirikan layanan psikologis mandiri, saya akan bekerja terlebih dahulu di lembaga swasta atau pemerintahan untuk mendapatkan pengalaman dan jaringan profesional. Bagi saya, jalan alternatif itu bukan kegagalan selama saya tetap berada dalam profesi pendidikan dan pendampingan psikologis, saya berada di jalur hidup yang saya cintai. Seperti itu, dengan pemaparan singkat mengenai deskripsi diri saya, cita-cita profesi, dan rencana karir saya percaya bahwa hidup bukan soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling konsisten. Saya ingin terus tumbuh, belajar, dan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya berharap apa yang dulu melukai saya bisa menjadi alasan yang menyembuhkan orang lain. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Bapak dosen, Bapak Asep Amaludin, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.